Minimal bisa C apabila saya selalu mau bikin soal 1, 2, 3, 4. 1 ini selalu intinya adalah pengertian, dan 4 itu mesti istilah. Paling gampang. Saya membuat soal itu ada filosofinya, ada alasannya, ya kan? Nomor 1 ini jelaskan, sebutkan, gitu ya, jelaskan, sebutkan. Kemudian ini istilah. Istilah itu bagi kami namanya komprehensif. Komprehensif itu istilah-istilah. Bagi Anda yang ujian online saya kira nggak ada masalah karena ada Pak Gil, Mas Gil, ya kan? Jadi masalah pengertian. Kalau ini bisa terjawab, ini bisa terjawab, insya Allah ini sudah minimal C, ya kan? Enak. Nah, B ini baru yang berbobot, biasanya bobotnya 30%, 30%. Kalau bisa jawab nomor 2 betul, B. Dua-duanya betul, A. Enak loh. Ini sudah tak kasihkan rahasianya. Ya kan? Jadi kalau mau aman ya A sama C. Ini tuh pengertian tuh gampang banget, saya kira pengertian. Apa yang Anda ketahui tentang komunikasi data, sistem operasi apa yang jelaskan tentang sistem kan gitu. Nek nganti kuliah 1 semester ngerti masalah pemahaman pengertian ya repot, ya kan? Gitu ya. Nah, istilah itu memang saya mengambil untuk wawasan Anda banyak. Kalau komunikasi data, apa yang disebut dengan NAP, apa yang disebut dengan intranet, apa gitu ya. Bisa oke, bisa. Saya bisa. Nah, nomor 2 bisa, dan nomor 3 bisa. Garis B atau harapannya minimal. Itu ya. Oke, ini kontrak kuliah. Jadi kita tahu, jadi di awal saya menyampaikan bagaimana menilainya, bagaimana mencari nilai yang terbaik, kehadiran, online dan sebagainya. Bisa. Ada pertanyaan sebelum kita ke materi? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita mata kuliah data komunikasi atau komunikasi data. Nah, ini seharusnya memang Pak Nur, tapi nggak tahu Pak Nur tahun apa ini tidak mengajar komunikasi. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman ada lingkaran seperti ini, ya kan? Ada hardware, ada software, ada brain. Kemudian saya pernah bertanya kepada teman-teman, penting mana? Ya kan? Kita sepakati semuanya penting. Tidak mungkin hardware berdiri sendiri, ya kan? Tidak mungkin software berdiri sendiri, dan tidak mungkin kita seorang ahli, profesor dan sebagainya tanpa software maupun brand. Nah, tentunya di sini ada simbol-simbol. Simbol-simbol ini akan membentuk sebuah ilmu yang namanya IT, ya kan? Simbol-simbol ini yang namanya komunikasi. Paham ya? Tanpa ada komunikasi antara hardware dengan software, mungkin enggak? Tidak ada kabelnya, tidak ada bluetoothnya, tidak ada. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Begitu juga kita tahu nih ada komputer, nih ada laptop, hanya diem aja di batin tanpa ada interaksi komunikasi. Hei, kamu mau apa? Buka apa? Klik apa? Itu kan komunikasi. Mungkin enggak? Tidak. Makanya kita ada mata kuliah khusus yang namanya komunikasi. Nah, itu poin 1. Kemudian yang kedua, teman-teman harus ingat bahwa komputer itu diciptakan oleh manusia, ya kan? Diciptakan oleh manusia, sehingga perilaku karakternya hampir sama dengan manusia, tapi tidak bisa mengalahkan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, manusia menciptakan komputer.
komputer tidak bisa disamakan dengan manusia walaupun mirip. Saya bisa dengan Mas siapa namanya? Nah, Mas Aldo itu tatap-tatapan sambil diperdipan itu dia mudeng. Aku mau lagi mencoba untuk komunikasi mudeng. Tadi komputer dikedipi tok itu nggak mudeng. Ya kan? Saya dengan Mbak ini saya terus pandeng-pandengan 4 mata. Ya kan? Dari mata turun ke hati. Mungkin nggak? Pandeng-pandengan ya? Nah, komputer bisa begitu? Tidak bisa. Saya komunikasi dengan Mas, saya komunikasi dengan Mbak itu dalam arti komunikasi batin. Ya kan? Komunikasi batin. Tetapi berbeda dengan komputer. Komputer itu harus ada 3 syarat. Dulu saya pernah menyampaikan juga, ya kan? Ini ada yang namanya device, ini ada yang namanya media, ini ada yang namanya device. Perangkat harus ada media, harus ada perangkat. Tanpa salah satu tidak mungkin. Apalagi tidak ada media, tidak mungkin. Nah, ya. Jadi harus ada perangkat sebagai sumber, ya kan? Ini medianya entah kabel, bluetooth, wifi, gelombang radio, optik dan sebagainya. Dan ini harus ada yang namanya penerima ataupun sebaliknya. Syarat sebuah komunikasi. Begitu juga dengan manusia, ya kan? Saya ada orangnya, walaupun menurut Anda tidak ada medianya, tapi begitu saya melihat Mbak E ini adalah ini media, ya kan? Media. Nah, tinggal tergantung si penerima Mbak E ini merepresentasikan apa. Aku ini lagi nesu, kok lagi kesem-sem, ya kan? Tapi kalau saya ngomong, kemudian saya marah sama Anda, oh betul. Aku marah, ya kan? Tapi kalau saya bilang saya suka sama lu, lagi senang, baru tahu. Begitu juga di komunikasi data. Setelah tersambung bukan hanya wes tersambung wes, harus ada yang namanya software atau yang disebut dengan kalau kita biasanya adalah protokol. Nah, nanti kita jelaskan tentang protokol. Nah, berarti komunikasi data itu nanti akan membahas tentang device sebagai sumber, device sebagai penerima, kemudian beberapa media. Intinya di dalam komunikasi data kita akan mempelajari hal tersebut. Sumber yang bagaimana, penerimanya yang bagaimana, medianya yang bagaimana, termasuk ini simpul-simpulnya ini. Media yang penghubungnya itu apa, protokolnya itu apa. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari. Oke. Kenapa kita di teknik informatika mempelajari hal ini? Contoh aja. Saat ini kita menggunakan HP. Zaman dulu kalau mau telepon ke zaman dulu mungkin Anda belum lahir, ya kan? Pak, nyuwun disambungke nomor 17. Dulu pas saya Temanggung punya telepon zaman dulu tahun 70 80 sudah punya telepon. Pak, nyuwun sambungke nomor 17. Oh nggih, nunggu sesaat. Operator menyambungkan ke nomor 17. Ring Pak, niki Pak Agung badhe madosi jenengan tolong disambung ke Buntosi nggih. Kemudian disambung ke halo zaman itu. Nah, sekarang kita dengan adanya ini, ya kan? Alat kecil yang sangat canggih ini, anytime, anywhere, any place, tanpa merepotkan orang lain. Mau WhatsApp-an, mau telepon, mau VC, mau video call, no problem istilahnya.
Nah, itu kasus 1. Kasus 2. Kasus 2. Anda mau zaman dulu, kalau yang namanya ngirim uang itu pakai wesel, ya kan? Tulis wesel, tahu wesel nggak? Mulai dari ngerti wesel. Tahu ya? Nulis ngirim 1 juta kepada saudara kita yang di Papua. Kemudian setelah itu stok duit 1 juta. Surat ini kemudian dikirim ke terima oleh saudara Anda. Oh iya, aku ada kiriman. Datang ke kantor pos, ya kan? Datang ke kantor pos, Pak saya dapat wesel. Oh nggih, dikai decak. Itu dulu ngirim uang aja berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu. Sekarang pakai yang namanya e-banking, ya kan? Atau mobile banking. Saya kasih contoh BNI. Nah, ini pakai BNI. Pak Maidar, saya sudah transfer ya. Saat itu masuk. Orang sama TNC kira-kira 5 detik enggak. Begitu di sini enter, ya kan? Dulu zaman dulu kita Yono TV lah, ada TV ya. Ini kasusnya yang ketiga. Dulu ada TV. Ya. TV zaman dulu adanya TVRI. TVRI aja hanya bisa 1 channel, hanya ada bisa 1 channel TVRI. Arep ketoprak, arep berita yang melu. Ya. Kemudian dengan adanya kemajuan satelit, media ini, satelit ini, media satelit sama satelit, akhirnya bisa orang Papua, bahkan orang Amerika bisa melihat channel itu, ya kan? Sehingga apa? Kesimpulannya dari 3 kasus tersebut, komunikasi data itu sangat penting. Ya, besok kita nggak tahu, bisa aja mungkin ya. Kalau sekarang masih ada aktivitas kirim, telepon. Besok komunikasi datanya mungkin canggih. Ada alat dipasang, jebret di sini, kemudian kita batin dok, ting, kirim sesuatu.